Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Selamat hari Senin teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat dan tidak bangkrut ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, pagi-pagi kita menikmati alam ya, kita menikmati apa yang Tuhan ciptakan gitu ya. Nah, kita menghirup udara segar, kemudian kita bisa mungkin bisa refreshing sedikit gitu loh ya. Jadi jangan teman-teman tuh sudah pusing, sudah stres, sudah frustasi, tapi teman-teman diam di rumah terus. Coba teman-teman pagi-pagi keluar, teman-teman duduk di pinggir sawah, teman-teman duduk di pinggir sungai, pokoknya teman-teman menikmati alam ya, mendapatkan semangat paginya itu loh, mendapatkan sensasi paginya itu sangat-sangat bermanfaat ya, sangat-sangat kalau saya bilang tuh nggak ada duanya gitu ya. Jadi jangan yang dipikirin nyari duit mulu, profit mulu ya kan, trading mulu ya, itu memang mungkin adalah aktivitas utama kita, tapi kan ya masa sih 24 jam teman-teman tuh trading nonstop? Masa sih tiap hari teman-teman tuh mikirin saya mau beli apa nih gitu. Saya mau beli token apa nih, beli saham apa nih, beli koin apa nih ya kan? Nggak menurut saya itu tidak optimal aja gitu, tidak bagus gitu. Itu namanya habit yang kurang bagus ya, itu habit orang-orang boncos gitu ya. Oke. Jadi gini teman-teman ya, jadi seperti janji saya di minggu lalu bahwa saya akan mendeploy ya mini versi dari aplikasi itu tadi ya, engine untuk melihat tanggal top bullish date atau top bearish date-nya ya. Dan saya juga merilis mini app ya, itu untuk monthly returns ya, untuk melihat seasonality dari suatu aset. Nah teman-teman nanti bisa klik aja link di video ini ya, di deskripsi video ini. Teman-teman nanti tinggal explore sendiri ya, itu gampang banget ya. Teman-teman tinggal buka webnya, kemudian teman-teman tinggal upload filenya, dan sudah otomatis semua data dan segala macam itu nanti teman-teman tinggal lihat sendiri gitu ya. Oke, selain itu ya, karena nggak guna juga kalau pagi-pagi kita melambun gitu. Mending kita bahas sesuatu gitu ya, bahas sesuatu yang mungkin ya berguna gitu ya. Oke, pagi ini teman-teman ya, pagi ini karena cerah ya. Jadi saya mungkin akan membahas satu topik. Jadi topiknya tuh begini, kenapa gitu banyak sekali orang di market itu dia suka sekali membeli saham atau membeli token, membeli koin segala macam itu dengan kata murah gitu. Alasan belinya apa? Sudah murah gitu. Dan ini saya mau bahas ini. Kenapa saya takutnya ini banyak orang salah paham dengan kata murah tadi. Oke, nah kalau di investing segala macam kita sebut kata murah itu adalah under value ya. Jadi artinya aset itu harga sekarang itu adalah harganya udah di bawah dari intrinsic value-nya, atau harga dari harga wajarnya gitu, harga sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita bilang juga bahwa harga sekarang itu mungkin jauh dari equilibrium gitu. Ya, jadi gini teman-teman ya. Dalam teori ekonomi kita mengenal yang namanya supply demand. Kita mengenal yang namanya supply demand ya, kita mengenal yang namanya itu equilibrium, yaitu titik tengah, kestabilan harga, keseimbangan gitu. Nah, apabila teman-teman itu harga sekarang itu ya, teman-teman melihat harga sekarang itu di atas dari equilibrium gitu. Kalau teman-teman bisa valuasi ya, nah maka si harga itu kita sebutnya itu adalah overbook ya, terlalu mahal gitu. Nah, kalau dia di bawah equilibrium maka kita sebutnya itu adalah under value ya, oversold bahasanya gitu ya. Udah terlalu murah mungkin kayak gitu. Nah, tetapi banyak orang bilang alasan belinya itu apa? Sudah murah. Nah, sudah murah karena murah gitu. Nah, jadi saya takutnya adalah kata murah yang mereka gunakan itu bukan beneran murah, tapi dipengaruhi dengan hal-hal yang nanti akan saya bahas gitu. Oke, jadi begini. Lucunya adalah begini. Ini adalah antitesisnya adalah begini. Ketika kamu membeli suatu aset yang katanya murah, dia malah terus turun. Nah, katanya murah kan, tapi kok dia malah terus turun. Berarti apa? Berarti dia bukan murah. Nah, kan gitu logikanya ya gitu. Murah artinya adalah kalau dibeli dia pasti naik gitu, dia akan naik gitu. Tapi kalau dia dibeli pasti turun dan dia makin turun, itu namanya bukan murah, teman-teman. Bisa jadi salah gitu ya. Oke. Kita akan bahas ya topik ini ya, mungkin agak sedikit ya, mungkin menurut saya lumayan agak panjang dikit ya, tapi saya coba untuk membahas ini lebih ringkas ya. Dan tapi kalau teman-teman memang mau mempelajari ini lebih dalam, memang teman-teman harus kurasi sendiri, teman-teman harus riset sendiri, dan ya teman-teman bisa menggunakan Google untuk mencari istilah-istilah mungkin yang akan saya pakai di pembahasan ini. Oke, seperti biasa kita bakar rokok dulu ya biar lebih santai. Oke teman-teman, jadi gini, apa sih penyebab orang suka bilang murah? Kenapa beli murah? Karena sudah murah gitu, harganya sudah murah gitu. Pokoknya murah-murah ini sangat masuk ke dalam pikiran kita dan terngiang-ngiang gitu. Kenapa beli murah? Berarti kalau mau beli harus tunggu murah gitu. Kapan murahnya? Ya tunggu murah. Oke, begini. Pertama gitu ya, saya takutnya begini. Saya akan membahas dari perspektif orang yang skeptis. Oke. Yang saya takutkan adalah kenapa mereka bilang murah? Karena mereka kena yang namanya ya penyakit psikologi di market. Apa penyakit psikologinya? Penyakit psikologinya itu ya, kita biasa sebutnya itu adalah anchoring. Ya, anchoring itu apa begini? Dia bilang murah karena dia membandingkan harga saat ini dengan harga all time high 2 tahun lalu. Oke, contoh begini. Apakah salah? Enggak juga, nanti kita akan bahas. Contoh misalnya teman-teman ingin membeli suatu project atau token kripto ya. Paling gampang kita bahas kripto aja dulu ya. Contoh misalnya teman-teman membeli Dogecoin, Shiba Inu itu ya, koin anjing itu kan. Nah, teman-teman pasti akan melihat dulu all time high sebelumnya di berapa. Ya kan? Nah, karena teman-teman melihat all time high-nya
ya teman-teman membandingkan penurunan dari all time high sampai harga saat ini itu berapa. Misalnya udah turun 70%. Nah, disitulah muncul yang namanya anchoring bias. Teman-teman akan merasa bahwa oh udah murah. Karena 2 tahun yang lalu dia sempat naik di harga sekian. Dan sekarang udah turun 70%, udah diskon katanya. Nah, tapi hati-hati teman, namanya anchoring bias itu dia menipu. Ini namanya ilusi, ini namanya ilusi pasar. Ya, di mana adalah dia mencoba membuat yang namanya itu persepsi, orang sebutnya itu adalah apa ya? Kita itu di brainwash gitu ya, secara tidak sadar gitu ketika kita melihat market ya. Kita itu di apa kalau bahasa apa ya, bahasa cantiknya itu adalah kita kayak dihipnotis. Nah, ya kita dihipnotis gitu. Ya, kita dihipnotis melihat bahwa oh, ternyata dia ini pernah ya naik harga sekian dan sekarang dia udah turun sekian. Nah, kita akan dicoba ya, akan dipanggil, ibaratnya akan dipicu untuk apa ya, untuk memvisualisasi gitu, atau kita coba simulasi di dalam otak kita. Kalau dia naik lagi ke harga all time high-nya, saya akan profit sekian ratus persen. Nah, di sini tuh kita kena dramanya tuh di sini. Di sini kita kena masalah psikologinya tuh, ya. Makanya orang bilang tuh adalah mental accounting gitu. Jadi apa-apa tuh dihitungnya kayak hitungan kasar gitu. Kayak mental accounting gitu tadi. Misalnya harga asetnya itu harganya 100, sekarang jadi harga 10. Kalau dia naik ke 100, kita untung berapa tuh? 9 kali lipat ya kan? 10 ke 100 itu kan 9 kali lipat tuh naiknya kan ya. 10 kali lipat lah ya. Profitnya ya 900% mungkin tuh. Oke. Nah, jadi kita sering kali terjebak di situasi seperti itu. Ya, situasi seperti itu kita terjebak. Nah, ujung-ujungnya adalah apa? Teman-teman selalu salah melihat atau memvaluasi suatu aset atau proyek yang teman-teman beli. Jadi tidak ideal gitu. Teman-teman melihatnya itu tidak ideal gitu. Contohnya begini. Teman-teman, kalau terkena ini tadi terjebak dalam yang namanya anchoring bias, teman-teman itu tidak punya apa ya? Kalau saya bilang itu jiwa kritisnya tuh hilang. Kenapa? Teman-teman langsung pukul rata aja bahwa wah ini mah saya ngapain analisa segala macam, orang harganya sudah turun 70%. Apalagi yang dianalisa kan biasanya ngomong kayak begitu. Ya kan toh katanya kan. Nah, toh kalau misalnya dia rebound ya 500% mungkin dapat lagi tuh setengah harga tadi ya. Misalnya turun dari 100 ke 10 mungkin naik ke 50, harga 50. Ya udah untung banyak tuh dia bilang gitu. Ya naik 50% dari all time high-nya aja kita udah cuan banyak dia bilang gitu. Ya itu kata sih orang-orang yang otaknya tuh isi monyet semua itu kan, orang-orang tolol aja biasa gitu. Nah, tetapi yang sering terjadi adalah ketika kalian beli kalian udah beli, dia makin turun. Nah, makin turun. Nah, itu teman-teman pasti malah makin kesal gitu. Kok ini sudah turun jauh, saya beli makin turun gitu. Nah, teman-teman terjebak lagi. Ya di fase yang kedua gitu, di psikologi yang kedua yang namanya loss aversion gitu. Ya, teman-teman malah melihat kebalikannya gitu. Katanya diskon tapi kok diskonnya nggak selesai-selesai. Nah, ya jadi teman-teman udah melihat gitu, harganya udah turun ke $10 misalnya gitu. Turun lagi jadi 7, turun lagi jadi 5 gitu. Nah, ini sering terjadi seperti itu ya. Nah, ya memang saya tidak menyalahkan bagaimana orang itu berpikir ya. Karena nggak semua orang itu pintar di market seperti saya bilang di video sebelumnya. Banyak orang bodoh dan banyak orang tolol gitu. Banyak badut gitu ya. Dan banyak orang itu yang memang dia akan jadi korban di market tadi ya. Jadi penyumbang uang gitu ke orang yang profit tadi, orang yang pintar gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, ketika kena loss aversion ya, teman-teman itu sudah mulai patah sedikit-sedikit logiknya itu. Patah sedikit-sedikit. Jadi begini, tadi ya rencananya adalah kalau saya beli di harga 10, saya naik ke harga $50, saya akan jual dan saya akan untung banyak di situ. Nah, sekarang ketika dia turun di harga 7, teman-teman pasti nurunin standar. Wah, ini kalau dia naik ke harga $30 aja saya mau jual nih. Nah, turun dia lagi di harga $5, teman-teman akan nurunin lagi target. Sampai di harganya $1, teman-teman sudah loss berapa puluh persen itu. Teman-teman akan nurunin, oh ya udah ini kalau balik ke harga $20 aja saya jual. Sampai mati lu nunggu 2 tahun. Dia tetap di situ, apa yang terjadi? Lu frustasi, apalagi kalau all in. Nah, gitu. Nah, ini makanya topik yang mau saya bahas gitu. Kesalahan berpikir dan menggunakan kata murah. Kebanyakan orang itu menggunakan kata murah gitu. Oke. Nah, dua tadi sudah saya bahas ya. Satu anchoring, kemudian ada yang namanya itu loss aversion. Oke. Nah, terus yang ketiga apa? Oke, kita akan bahas yang ketiga. Oke. Jadi gini teman-teman. Bagaimana sih caranya kita bisa apa ya? Bisa memvaluasi suatu aset tadi. Ya, bahwa murah dari yang sebenarnya gitu, murah yang beneran murah memang gitu ya, atau sebenarnya ya kita hanya terjebak di dalam ilusi murah tadi terus gitu. Nah, jadi begini, kebanyakan aset yang kita lihat ya, kebanyakan aset yang kita lihat tadi yang pernah all time high segala macam bla 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 itu ya, itu adalah faktor ya, itu adalah hasil dari banyaknya manusia yang terjebak di atas. Artinya apa? Orang-orang yang FOMO tadi. Jadi ketika kamu melihat chart yang begitu tinggi dan segala macam, itu bukan berarti harga asetnya itu memang nilainya segitu, enggak ya. Mungkin 50% dari kenaikan itu yang membuat dia all time high itu dipengaruhi oleh yang namanya tuh masa gitu. Tahu masa kan teman-teman ya. Jadi banyak manusia bodoh yang dia ikutan beli karena dia takut ketinggalan gitu ya. Ya, nah, jadi ini akan masuk ke dalam psikologi yang kita sebutnya herd mentality. Kenapa kita membeli harga murah? Cenderung karena kita menonton YouTube, kita menonton TikTok, banyak orang rekomendasi, banyak influencer ngomong begini, wah ini harganya sudah murah, dia membentuk double bottom, dia membentuk reversal, ini di moving average dia sudah mau tembus segala macam. Artinya apa? Kita melihat bahwa ada orang yang membahas, ada banyak orang yang mengikuti, ada orang banyak yang bilang ini murah, ada orang banyak yang setuju ini murah, maka kenapa saya nggak setuju juga kalau ini murah gitu. Nah, disitulah penyebabnya gitu sebenarnya ya. Jadi ada pengaruh dari herd mentality tadi ya. Jadi kita suka sekali ngikutin orang banyak. Padahal orang banyak ini tolol juga sebenarnya gitu loh. Makanya saya bilang di buku saya tulis itu, saya bilang bahwa ketika kamu mengikuti orang banyak dan mereka bodoh, sebenarnya kamu juga bodoh gitu loh.
Ya, kenapa? Karena nggak guna gitu loh. 100 orang bodoh berkumpul di dalam apa kayak mereka berkumpul itu ya, semua orang itu 100 orang bodoh. Ya kamu masuk di situ, kamu jadi bodoh juga gitu loh. Nggak guna gitu lah. Ya kita butuhin itu kan adalah edge, teman-teman. Pandangan kita gitu, edge-nya kita. Kalau kita ngikutin orang itu udah bodoh dan udah banyak orang bodoh juga di situ, ya kita bakal terpengaruh dengan kebodohan mereka gitu secara tidak langsung. Karena ujung-ujungnya apa? Seringkali begini. Oke, seringkali begini ya faktanya adalah ketika kita gabung dengan orang-orang bodoh ini, ya mereka biasanya nyangkut tuh bukan cuma di satu aset. Mereka nyangkut mungkin di token anjing, mereka mungkin nyangkut di Cardano, di mana segala macam itu. Nah, ujung-ujungnya mereka sharing kan, aku juga nyangkut, tetapi aku yakin nih tahun depan ini akan naik. Nah, ada 100 orang tuh yang ngomong gitu ke kuping lo, apa yang terjadi? Lu pasti terpengaruh. Ujungnya apa? Lu beli juga. Lu tadi awalnya nyangkut cuma satu tuh. Lu ikut mereka, nyangkut lagi. 10 mungkin nyangkut semua. Apa yang terjadi? Lu frustasi, bro. Lu gila. Ya, lu udah sakit jiwa udah pasti. Ya, lu nunggu setahun gak naik-naik. Lu nunggu 2 tahun gak naik-naik. Sedangkan yang lain itu udah cuan ratusan persen. Apa yang terjadi? Lu bakal marahin diri lu sendiri. Ya, jadi herd mentality itu memang lumayan bahaya saya bilangnya. Herd mentality itu sangat-sangat bahaya ya, karena ya seringkali itu dipergunakan, ya disalahgunakan saya bilang oleh oknum-oknum yang memang kadang menjebak gitu. Mereka itu nggak ngerti apa-apa, mereka itu masih bodoh, tapi mereka tuh sudah rekomendasi sesuatu yang kadang mereka juga nggak ngerti itu apa. Contohnya begini. Saya bisa bilang begini ya, banyak orang ya tahun 2022 mungkin ya, banyak sekali di grup Telegram segala macam itu ya, mereka membahas Cardano, teman-teman. Ini mungkin teman-teman akan mengatakan kenapa saya benci sekali orang bahas Cardano. Ya, mereka membahas itu Cardano segala macam itu, mereka suruh beli segala macam. Intinya apa, teman-teman? Sampai hari ini mereka nyangkut. Sampai hari ini endingnya mereka nyangkut. Percayalah, teman-teman bisa lihat caranya Cardano kayak mana. Dan yang bikin saya kesal lagi adalah gini, orang yang ngasih rekomendasi tadi adalah orang yang baru, yang nggak nyampe setahun sudah ngasih rekomendasi. Orang yang dia tuh ibaratnya trading or invest itu nggak nyampe setahun, masih tolol nih, ini masih tolol nih, udah berani ngomong kayak begitu. Dia nggak ngerti Cardano itu apa, cara kerjanya gimana, kenapa lu milih Cardano segala macam. Ujung-ujungnya apa? Keluar Arbitrum, keluar Optimism segala macam, token-token yang lebih lebih oke banget gitu ya. Bahkan kalau saya bilang, lu beli Solana aja lu udah cuan banyak, ngapain lu beli token-token aneh nggak jelas gitu kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Mereka 2 tahun, ini udah 2024, bentar lagi 2025, harganya di situ-situ aja dan duitnya nyangkut banyak ya. Dan yang saya kasihin itu adalah begini, banyak yang chat, banyak yang ketik pesan tuh begini, dia bilang, tolong dong, ini gimana ya solusinya biar saya bisa keluar nih, aduh uangnya saya butuh. Nah, di kondisi seperti ini saya bilang memang ya ini sudah end game, ini udah end game, ini sudah, kalau cerita itu sudah mau mendekati tamat ini ya. Nggak tahu sutradaranya mau lanjutin ke series berikutnya atau bikin sequel ya. Cuman kalau menurut saya, kalau kamu sudah bertanya seperti itu, kalian tuh sudah masuk ke dalam jurang gitu dah. Kalian sudah frustasi gitu. Dan lucunya adalah orang yang kasih rekomendasi ke kalian, dia keluar dari grup, mampus. Dia keluar dari grup, kalian nggak tahu dia di mana, dia nggak pernah muncul lagi karena dia udah bangkrut juga. Bangkrut. Lu bangkrut, dia bangkrut. Tapi yang lucunya adalah dia kabur dan lu frustasi sendiri. Dan lu nanya ke orang yang lain gitu. Lu nanya solusi ke orang yang nggak ngasih lu rekomendasi tadi, dan dia malas banget ngebantu. Gitu loh. Ya, nah lucunya itu seperti itu. Jadi kita minta rekomendasi ke siapa? Dan ketika kita nyangkut, kita minta solusi ke siapa gitu. Jadi lucu begini, kamu kayak lagi apa ya? Lagi megang duit banyak, kayak lagi jalan gitu. Nah. Kemudian kamu ketemu manusia gitu. Nah, manusia ini ngomong ke kamu, apakah kamu sudah profit hari ini? Belum. Belum, oke. Apakah kamu mau profit hari ini? Oh ya, saya mau. Oke, kamu beli token ini. Kenapa kamu beli token? Ya, karena 10 orang ya tadi dia beli juga gitu. Oke, saya beli juga. Oke, berapa yang harus saya beli? Oh, kamu harus belinya banyak biar kamu juga untung banyak gitu. Karena 10 orang yang tadi dia belinya banyak juga gitu. Nah, jadi ibaratnya 10 orang tadi dia belinya tuh 100 juta, 200 juta. Nah, lu punya duit 50 juta nih porto lu. Ya udah lu masuk aja. Yang 100 juta tadi aja dia beli banyak gitu, sedangkan saya cuma 50 juta, lebih sedikit saya beli juga gitu. Nah, lu pergi pulang. Ya, nah, bulan berikutnya lu jalan lagi, lu ketemu orang yang sama gitu. Nah, terus orang yang sama ini bilang lagi, gimana? Udah profit belum? Oh belum. Oh iya, sabar dulu ya. Ya, sabar dulu ya gitu. Ya, karena 10 orang yang kemarin beli juga, mereka masih sabar, mereka masih hold. Oke, tetap semangat ya. Oke, pokoknya kamu harus yakin bahwa project ini akan naik. Oke. Dan apa yang terjadi? Kamu pulang lagi kan? Nah, bulan berikutnya kamu keluar lagi, kamu jalan-jalan lagi, kamu ketemu lagi orang yang sama tadi. Nah. Dan kamu nanya ke dia, saya udah 2 bulan nih, saya udah 3 bulan nih. Hold coin ini kok nggak naik-naik, makin turun. Terus dia bilang, oh kalau makin turun harusnya kamu beli lagi. Nah, akhirnya apa? Lu beli lagi, terus lu bilang gini kan? Kamu akan bilang begini, tapi saya sudah tidak punya uang. Gimana caranya saya beli lagi? Saya udah nggak punya modal nih. Equity saya sudah all in ke sini. Terus dia bilang, banyak cara, kamu bisa ngutang dulu. Kan nanti kalau naik, kamu bisa bayar hutang kamu. Kan kamu akan untung berlipat ganda. Kamu akan untung ratusan persen. Oh benar juga ya. Terus gimana caranya saya ngutang? Nah, orang yang tadi ternyata dia adalah orang yang ngasih hutang. Nah, itu sering terjadi kayak begitu teman-teman ya. Plot twist aneh-aneh itu seperti itu. Jadi tujuannya dia adalah bikin lu nyangkut. Ketika lu butuh duit, lu pinjam ke dia. Nah, kayak gitu. Kadang kayak begitu. Tapi ini hanyalah analogi lucu gitu. Tetapi ini terjadi di market berulang kali sampai hari ini, dan saya muak, saya bosan ya. Tolol banget orang-orang yang masih terjebak di situasi seperti ini, karena ini konyol. Saya bilang ini sangat konyol gitu, sesuatu yang bisa dihindari, tetapi ya itu tadi saya bilang banyak orang itu terjebak gitu ya, karena dia sudah di framing gitu ya, udah di hipnotis gitu ya. Nah, kemudian begini,
kita udah membahas tadi ada 3 itu gejala psikologi yang terjadi ke teman-teman tadi ya, yang dimana teman-teman itu kena anchoring bias ya, percaya bahwa harga masa lalu itu ya dia akan kembali ke situ. Kemudian teman-teman kena herd mentality tadi ya, teman-teman percaya bahwa semua orang kalau dia beli di harga murah bahwa kamu juga harus ikut gitu. Kemudian yang terakhir tadi ini ya loss aversion tadi ya, kalau dia sudah murah, dia sudah turun terlalu jauh, harusnya dia pasti naik gitu ya, karena nggak mungkin dong dia turun terus, kan sudah murah gitu. Dan faktanya adalah kamu malah nyangkut gitu. Oke, sekarang begini, nggak enak juga kalau saya ketawain kalian terus, tapi saya tidak memberi solusi. Tapi sebenarnya saya malas memberi solusi. Kenapa? Karena walaupun saya ngomong dan saya kasih solusi, ya kalian nggak akan mau belajar dan kalian tidak akan mau percaya bahwa ini yang harus kalian lakukan gitu. Nah, seringkali seperti itu. Orang tolol itu dia jauh merasa lebih pintar daripada orang yang pintar gitu. Kadang seperti itu. Ya karena dia memang nggak tahu gitu kesalahannya dia di mana, dia nggak tahu juga kondisi dia sebenarnya itu ya sudah apa ya, sudah prihatin aja gitu. Cuman dia ya menolak lah, biasalah manusia ya, dia punya ego gitu, dia nggak mau merasa salah gitu. Tetapi kalau udah bangkrut ya bangkrut aja gitu. Oke, kita bakal rokok dulu sebelum kita bahas solusinya apa gitu. Oke, solusinya apa sih teman-teman biar kita nggak terjebak dari kata murah? Jadi begini teman, gini. Saya ajarkan cara berpikir logis, tapi ini dari perspektif bisnis aja, biar kalian masuk gitu. Karena kalau dikasih contoh di investing, kripto, saham segala macam, kalian tuh rada-rada tolol gitu. Jadi begini, kayak kita berbisnis teman-teman. Ketika perusahaanmu rugi, apakah kamu akan buka cabang baru? Teman-teman harus jawab. Ya, jawabannya adalah nggak mungkin ya. Ketika kita punya misalnya usaha, kita buka apa bakso gitu lah, kita buka warung bakso, kita buka apa usaha apa macam lah, cilok lah, jualan pentol lah, apa terserah. Kalau dia rugi, ya di cabang itu kita rugi, atau ini baru usaha pertama kita dia rugi, kamu pasti akan berusaha gimana caranya untung dulu, bukan buka cabang baru. Satu aja rugi, kamu buka lagi satu. Kalau satunya rugi, mampus kamu double. Ya itu namanya itu apa? Double kill itu namanya ya. Nah udah rugi, nambah lagi, rugi lagi. Nah itu sering terjadi. Jadi pertama itu prinsip dasarnya. Kayak kita pengusaha lah. Ya kita punya usaha dan usaha kita ternyata rugi, yang harus kita lakukan adalah kita berusaha dulu biar usaha kita ini untung dulu, baru kita buka cabang baru. Tapi kalau di pasar market ya, di market ini, di kripto, di saham segala macam, ketika kita udah rugi di suatu aset nih, udah rugi satu, nah kita tuh hobi sekali, udah rugi satu kita nambah gitu. Kenapa gitu? Nah itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman paham apa maksud saya, ya harusnya ketika kalian mengalami kerugian, kalian stop dulu, nggak usah naruh duit dulu. Kalian pahamin dulu, kalian pelajarin dulu kenapa bisa rugi dan gimana caranya bisa untung dulu. Paling penting itu adalah pikirin cara lu bisa untung dulu. Oke, itu paling penting di situ dulu. Ya, karena investasi itu dia modelnya apa teman-teman? Dia repetisi teman-teman. Ketika kamu udah punya formula yang bisa diulang, formula yang baku dan formula itu bisa ngasilin kamu profit, maka kamu tinggal ulang, tinggal replika aja gitu, tinggal diulang gitu. Tapi kalau kamu punya formula itu aja masih bikin kamu rugi, kamu beli satu project, satu token, satu saham segala macam, kamu nyangkut puluhan persen, dan kamu beli lagi yang lain dan nyangkut lagi. Nah itu namanya apa ya? Gali lubang gitu namanya, gali lubang buat kubur itu. Ya, jadi itu bahaya banget. Jadi itu ya pertama solusinya adalah kalian harus mastiin dulu bahwa di aset yang kalian beli itu kalian tahu dulu apa penyebab kalian rugi dan solusinya gimana gitu. Ya, cara keluarnya gimana itu dulu. Oke, kemudian yang kedua gimana? Yang kedua adalah begini teman-teman. Kalian harus belajar ya, memahami bahwa tidak semua aset, tidak semua token, tidak semua project, tidak semua koin itu akan kembali ke all time high teman-teman. Ini pahit teman-teman. Aduh, saya tuh kadang kasihan juga ngomong kayak gini ke orang-orang yang rugi gitu. Ini bukan bikin mereka itu jadi pesimis, enggak, tapi saya ngomong secara fakta dan secara data gitu. Ya, saya ini matematika nggak pernah dapat nilai B teman-teman. Selalu A+, teman. Jadi saya tuh kalau ngomong statistik ya saya sudah hitung sendiri gitu. Ya, jadi jujur lah gitu. Kita di market itu trading jangan pakai emosi, tapi gunakan statistik, gunakan yang namanya perhitungan, gunakan yang namanya formula gitu. Ya, dari 100 token, ya itu yang all time high itu nggak nyampe 20% teman-teman. Ya, nggak nyampe 20%, artinya apa? Ada banyak sekali project-project yang dia udah turun, rug pull, udah selesai. Itu fakta sudahlah, itu secara statistik. Sekarang kita buktikan, lu hitung project yang dari tahun mungkin 2017, 2018, tahun 2024 masih ada atau enggak? Lu hitung ada berapa banyak? Ya, paling cuma beberapa gitu. Paling cuma Bitcoin, Ethereum, paling cuma Litecoin yang gitu-gitu aja. Sisanya tuh banyak sekali yang hilang gitu. Banyak yang sudah rug pull, foundernya kabur, maling duit orang segala macam. Jadi itu fakta teman. Jadi nggak semua token yang kita beli itu dia akan kembali ke all time high gitu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, terus gimana dong caranya kita tahu bahwa token ini akan kembali ke all time high? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Udah, itu prinsip saya dalam berinvestasi adalah saya tidak mau menebak ini akan all time high atau enggak. Ini akan naik 500%, 1000% atau enggak. Saya tidak pernah menghabiskan waktu saya untuk memikirkan hal-hal konyol yang satu sisi adalah market itu sangat liar, terus saya mencoba untuk memprediksi ini akan kembali segala macam. Menurut saya itu sangat-sangat tolol. Ya, sangat-sangat tolol gitu. Saya berinvestasi berdasarkan yang namanya data, berdasarkan yang namanya angka, berdasarkan yang namanya fakta gitu. Ya, ini udah kayak apa Prof Kakak ngomong gitu ya. Ya, oke. Jadi intinya gitu. Jadi saya membuat statistik gitu. Saya sebelum berinvestasi, misalnya saya mau membeli 10 project gitu. Nah, saya hitung dulu statistiknya gitu. Dari 10 ini yang gagal potensi berapa ya gitu. Oh, yang gagal potensi 5 gitu. Yang berhasil potensi 5 gitu. Nah, ya udah yang gagal 5 itu ya udah saya udah tahu ini bakal gagal, ya udah mau gimana lagi. Saya nggak akan marahin, saya nggak akan nyalain diri saya. Kalau misalnya dari 5 project yang saya beli ini dia mungkin gagal gitu, loss atau uangnya nyangkut, ya udah menurut saya itu adalah risiko investasi gitu. Tetapi yang penting dari 5 ya project atau token yang saya beli tadi yang dia profit, dia minimal ngasih profit mungkin 200%, 300%. Dan itu sudah ngasih ya ibaratnya apa ya, surplus banget gitu ya. Bayangin aja teman-teman. Kamu punya duit 100 juta. 50
50 jutanya kamu beli ke token yang ngasih profit mungkin 200% ya, atau 300%, kemudian 50 jutanya lagi kamu beli ke token yang mungkin tadi ya resikonya tinggi gitu. Ya kalau kamu hitung ya, kamu punya potensi kerugian itu 50 juta, tapi kalau kamu untung dari 5 token tadi, 5 kali 2 aja itu kan sudah 100 ya. Jadi kamu bisa surplus tuh 50 juta. Atau kalau dia misalnya naik ke 300% ya. Nah, itu teman-teman hitung sendiri lagi ya. 5 kali 3 berapa? Nah, dan dikurangin dengan yang si 50 tadi loss tadi. Jadi bisa untung mungkin 100 juta gitu ya. Jadi cara hitungnya itu seperti itu kalau saya, karena saya bermain statistik, saya bermain probabilitas, dan saya nggak ngikutin kata orang, dan saya nggak peduli dia kembali ke all time high atau enggak. Ya, karena saya follow the trend. Ya, ketika saya melihat ada project bagus, ya udah saya akan analisa dulu apakah ini bagus, saya beli, dan saya beli pun dengan yang namanya itu strategi gitu, nggak langsung all in segala macam gitu. Dan kalau teman-teman tanya apakah yang saya beli itu selalu naik, nggak juga. Dan saya memang saya nggak peduli juga dia mau naik mau turun, terserah. Yang saya peduli adalah saya mastiin dulu bahwa analisa saya itu sudah benar, ya perhitungan statistik saya sudah benar, formula yang saya pakai itu sudah benar, maka endingnya gitu atau hasil itu saya nggak peduli. Ya karena hasil itu udah bukan di tangan saya, karena market dia bergerak ya bergerak aja gitu. Ya bukan saya yang gerakin si market gitu ya. Jadi itu adalah solusinya gitu ya. Itu cara berpikirnya yang benar. Kita break dulu bentar. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus belajar statistik, kita harus belajar untuk menghitung secara rasional. Ya, kita harus punya bobot resiko yang benar gitu. Jadi jangan kita menganggap remeh bahwa investasi itu adalah cuman sekedar naruh duit terus tidur. Yaitu istilah apa, buy and hold gitu. Ya buy and hold, tapi kalau kamu bangun tidur kamu jantungan juga nggak guna gitu. Artinya bukan buy and hold gitu kan. Ya jadi jangan buy and hold forever. Nah itu saya tambahin gitu ya. Ya jadi kita harus punya plan, kita harus punya rencana, kita harus punya target yang jelas gitu. Dan kita harus selalu menghitung resiko gitu. Jadi kalau saya bilang gitu ya, saya bilang bahwa yang dihitung itu bukan profit, tapi yang dihitung itu resiko sebenarnya gitu. Nah, seberapa besar resikonya? Kalau profit, kalau menurut saya sih profit itu tidak terbatas. Ada token yang mungkin bisa naik ribuan persen ya, kayak Polygon itu ya, Matic. Saya untung mungkin sekitar 2.500%, 25 kali. Ya apakah saya membatasi itu? Enggak gitu. Cuman saya nggak tahu dia bakal naik segitu. Cuman resiko saya udah tahu gitu, saya hitung. Saya ada beberapa token-token yang saya beli tapi nyangkut segala macam. Ya nggak apa-apa. Menurut saya itu nggak apa-apa. Is fair gitu. Toh saya udah profit di beberapa project lain yang ngasih saya cuan lumayan banyak gitu ya. Kayak Solana di harga 15 kita beli dan dia naik di harga kemarin tuh mungkin 200. Itu udah untung berapa banyak gitu ya. Udah lebih dari 1000%. Dan apakah saya tidak mengalami kerugian? Ada gitu. Tapi kalau ditotalin ya saya biasa aja gitu ya. Udah saya tetap keluar dalam kondisi investasi saya untung gitu. Ya jadi teman-teman harus stop. Ya harus stop, ini benar-benar harus stop. Mungkin teman-teman harus print, ya teman-teman bikin tuh tulisan di dinding itu, teman-teman print. Stop beli koin murah. Nah, biar teman-teman bisa memahami apa makna dari murah tadi. Karena di kripto itu metriknya itu beda. Nggak seperti di saham gitu. Jadi di saham itu mungkin ada PBV segala macam, tapi kalau di kripto itu nggak ada. Jadi kripto itu benar-benar memang kalau saya bilang itu ya dipengaruhi oleh spekulasi juga, gitu. Dipengaruhi oleh banyaknya manusia-manusia tolol yang dia FOMO gitu ya. Jadi kurang, kalau saya bilang itu memang dibanding saham, kripto itu inefisiennya itu sangat tinggi, sangat-sangat inefisien, parah, dan sangat-sangat volatile. Itu dia. Resikonya lebih tinggi dibanding mungkin teman-teman invest di saham gitu atau trading di saham gitu. Jadi ketika teman-teman aktif trading atau invest di kripto atau mau terjun, teman-teman memang harus belajarnya lebih dalam gitu. Karena di kripto itu dia punya konsensus mekanisme segala macam. Jadi teman-teman harus pahamin mana konsensus mekanisme yang bagus ya. Kemudian teman-teman harus melihat juga apakah si project itu dia punya punya burn mechanism atau dia tuh supply-nya tuh invasi atau deflasi invasi atau selalu di burn gitu ya. Kayak BNB itu kan di burn gitu ya. Nah, jadi dia supply itu semakin lama semakin sedikit gitu. Nah, atau dia nambah terus unlimited. Nah, kayak Dogecoin itu kan supply-nya nggak terbatas gitu kan. Nah, itu kan bahaya banget gitu. Ketika dia tidak terbatas, waduh. Nah, itu gimana? Nah, itu kan nggak make sense gitu ya, logikanya lah gitu. Jadi kalau menurut saya memang syarat utama gitu ya. Syarat utama orang itu berinvestasi yang pertama adalah dia harus jadi manusia yang waras dulu. Jiwanya tuh waras dulu gitu. Otaknya tuh waras dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua dia harus punya modal yang siap. Ya, siap untuk dipakai untuk invest. Jadi jangan pakai uang haram ya. Jangan pakai uang-uang buat anak, buat istri, buat bayar kontrakan, buat bayar kuliah. Oh, jangan teman-teman ya. Buat orang tua bayar rumah sakit. Aduh, jangan, serius. Ya kebanyakan orang ya kayak begitu ya. Dia beli, dia ingin spekulasi gitu ya. Kalau saya beli hari ini mungkin 3 bulan lagi saya cuan nih. Nanti saya uangnya buat saya beli gadget baru segala macam. Nah, itu bahaya teman-teman. Terkadang ya pengaruh paling besar tuh memang di uang juga gitu, di modal kita ya. Kalau kita gunain modal yang terlalu apa ya? Kayak tadi ya, terlalu kita butuh ya. Kemudian uang itu memang besar juga nilainya. Nah, itu kadang kita nggak tenang, nggak bisa tidur dengan tenang teman-teman. Serius. Contoh misalnya, ketika saya mencapai 1M pertama gitu, apakah 1M ini akan saya langsung puterin all in semua gitu? Ya enggak juga gitu. Ya saya malah mulai dari nol lagi gitu. Saya akan invest dulu mungkin 100 juta dulu gitu. Kenapa ya? Karena saya takut juga miskin gitu. Saya udah capek nih nyari duit 1M. Ternyata nggak lama, dalam 3 bulan karena saya all in uangnya jadi turun, jadi mungkin sisa 200-300 juta tuh loss semua kan. Yang nggak gitu juga gitu, karena saya tahu bahwa itu nggak boleh, maka saya tidak melakukannya gitu. Dan yang pertama ya karena saya menjalankan yang namanya itu proses investasi gitu ya. Proses investasi itu ya sama kayak kita bikin perusahaan. Kita harus mastiin ya ketika kita bangun perusahaan, timnya kita itu orang-orang yang waras gitu, tim yang benar-benar memang mau kerja dengan serius. Dan kita juga harus ibaratnya itu punya bisnis model yang jelas gitu. Kita harus punya yang namanya tuh rencana bisnis yang jelas gitu. Perusahaan kita ini ngapain sih? Perusahaan kita ini bisa ngasilin uang nggak sih gitu? Gimana caranya perusahaan kita ini bisa ngasilin uang gitu? Berapa
banyak karyawan yang kita butuhin segala macam. Nah, investasi juga sama gitu. Berapa banyak portfolio yang harus kita punya, berapa sih perkiraan atau rencana investasi kita nih, kalau kita untung nanti berapa, rugi berapa, kita invest ini hold-nya berapa lama segala macam. Almost similar kayak kita bikin bisnis, teman-teman. Jadi kurang lebih sama gitu. Dan namanya bisnis kita selalu sangat-sangat fokus ya, sangat-sangat konsen ke yang namanya tuh resiko gitu. Namanya juga pebisnis gitu. Ya, kita selalu menghitung dulu resikonya, kira-kira resikonya gimana ya gitu. Kalau resikonya terlalu tinggi itu kita nggak akan ambil, teman-teman, karena kita kayak berjudi gitu loh. Karena begini, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin nanti udah punya duit banyak, teman-teman coba pergi mungkin ke tempat judi lah, tempat mungkin Las Vegas lah ya, elit banget di sana. Nah, teman-teman coba perhatiin ya, ketika orang itu bermain mungkin poker segala macam, mereka pasti akan bermain dengan yang namanya otak, bermain dengan yang namanya probabilitas. Berapa sih kemungkinan dia menang itu di permainan poker tadi? Kalau misalnya dia punya kartu buruk, ya dia akan fall, dia tidak akan lanjut. Ya, tapi kalau misalnya dia dapat flash, royal flash segala macam, dia pasti akan ikut terus dan dia akan naikkan ya taruhannya gitu. Nah, sama seperti kita investasi, teman-teman. Ketika kita punya kartu atau kita punya portfolio jelek, jangan kamu masukin duit makin banyak di situ. Ya, mending kamu stop dulu gitu. Bisa jadi apa? Bisa jadi taruhanmu itu tidak berguna. Ya, jadi hasil investasi itu tidak berbanding lurus dengan uang yang kamu taruh gitu. Semakin besar uang yang kamu taruh itu tidak menjamin bahwa kamu akan profit. Ya, itu adalah fakta gitu. Jadi misalnya kita punya uang 100 juta gitu. Ya, ada orang yang mungkin dia punya duit mungkin cuma 20 juta. Belum tentu yang punya uang 20 juta ini akan loss investasinya. Bisa jadi kita yang punya uang 100 juta ini yang akan loss gitu loh. Ya, kenapa? Karena itu tadi memang nggak ada pengaruhnya gitu. Lu punya duit banyak, itu nggak menjamin lu bakal profit atau loss gitu. Kembali lagi gitu. Kalau kita ngomongin statistik, kita ngomongin yang namanya math, perhitungan segala macam, semua ada formulanya gitu. Gimana caranya kita ngitung resiko, gimana caranya kita hitung drawdown threshold segala macam. Ya, itu semua kita hitung. Aduh, ribet banget nih, bro gitu. Saya nggak punya waktu nih buat ngitung-ngitung segala macam seperti ini. Ya, kalau saya bilang begini ya, itulah pembeda, itulah gap antara kita. Kamu si badut pasar, ya, saya adalah investor yang cerdas, selesai gitu. Jadi ya biarkan aja kamu menjalankan ritme dan habit yang seperti itu. Saya nggak peduli gitu, karena kembali lagi gitu, saya punya uang. Ini uang saya, uang yang saya cari dengan susah payah gitu, bertahun-tahun. Uang yang saya gulung dan saya sabar bertahun-tahun, dan saya nggak mau uang saya ini hilang cuma-cuma gitu. Ya hanya karena mengikuti kata orang, koin ini murah, ini harganya sudah murah, token ini murah, project ini bagus, saham ini murah, under value, bla 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 bla. Tolol, saya bilang, bullshit. Ya, itu nggak akan saya lakukan ya. Jadi kembali lagi gitu, saya akan tetap menjalankan itu tadi ya, proses saya tadi ya. Ya, saya akan benar-benar analisis, saya benar-benar harus mempelajari dulu, dan saya harus benar-benar hitung resikonya gitu. Itu paling penting. Ya, yang paling penting dari segala macam investasi itu adalah resiko ya. Semakin besar resiko, maka hati-hati. Ya, hati-hati, bisa jadi nanti kamu nggak bisa tidur nyenyak ya. Baru tidur sejam kebangun, dapat notifikasi, waduh nih turun 20%, frustasi, nggak bisa tidur, nggak bisa mimpi indah gitu kan. Yang harusnya kita mimpi mungkin lagi liburan di Paris, lagi liburan di Hawaii, ujung-ujungnya apa, kamu mimpinya tuh kamu tenggelam gitu. Ya, jadi yang seperti itu. Oke. Sekarang saya recap aja, kita bikin summary aja ya. Jadi memang yang pertama adalah ilusi harga murah itu memang sangat berbahaya. Jadi jangan percaya ya, apapun itu pokoknya teman-teman harus hindari yang namanya anchoring tadi ya. Walaupun ATH-nya itu memang tinggi sekali dan harga sudah turun puluhan persen, yang mungkin mendekati 90% whatever itu tidak menjamin bahwa harga itu akan kembali ke all time high-nya gitu. Kemudian yang kedua tadi, teman-teman harus hati-hati sama oknum-oknum influencer atau admin-admin Telegram yang tolol nih. Ya, ini yang suka sekali kasih rekomendasi ini murah. Nah, ini hati-hati. Karena hati-hati ya, jangan sampai seperti cerita saya tadi ya, dia tiap hari datang ketemu orang yang sama dan disuruh sabar gitu. Jangan ya. Jadi hati-hati gitu. Kemudian ya teman-teman harus hati-hati juga dengan yang namanya loss aversion tadi ya gitu ya. Semakin harga itu turun, ya semakin suatu project itu turun, bisa jadi antara dua hal tadi ya. Satu, dia memang lagi under value. Kemudian yang kedua memang dia memang bapuk gitu. Dia memang jelek gitu. Dia memang sudah tidak berguna gitu, dan mungkin sebentar lagi delisting gitu. Jadi hati-hati. Teman-teman harus membedakan mana yang beneran punya value, mana yang nggak punya value gitu. Jadi memang ya kembali lagi sih, kita harus punya ilmu analisis yang benar. Kita harus semangat untuk ngeluangin waktu kita itu buat bener-beneran inilah due diligence ya. Kita cek beneran gitu. Ini yang diomongin orang nih bullshit atau beneran nih gitu loh. Nah, kalau misalnya bullshit ya jangan naruh duit gitu. Dan ya seperti yang saya bilang tadi sih, prinsipnya kayak bisnis tadi. Ketika kamu buka usaha dan lagi rugi ya jangan tambah cabang lagi. Nah, ini bahayanya gitu. Jadi jangan kayak loncat-loncat gitu, jangan. Kalau kamu udah rugi, kamu stop dulu, evaluasi dulu, nggak usah panik, santai aja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu, karena saya mengalami fase seperti itu juga gitu. Nah, yang paling penting adalah kita stop dulu, kita batasi dulu. Takutnya apa? Kamu udah rugi, kamu beli lagi, rugi lagi, dan ujung-ujung duitmu habis nggak guna gitu. Ya, jadi fokus aja satu dulu. Kalau misalnya kamu belum tahu alasan kamu rugi di sini, mending kamu gak usah naruh duit dulu. Takutnya apa? Ya percuma, nanti akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, itu saja teman-teman ya. Dan ya kembali lagi ya, jangan lupa cek mungkin nanti link di deskripsi teman-teman, mungkin buat yang mau nyoba ya tool yang saya udah deploy tadi, yang untuk memprediksi tanggal tadi, untuk menghitung statistik tanggal dan menghitung monthly rate tadi, seasonality-nya. Nah, teman-teman paling tidak punya gambaran bahwa kalau kamu naruh duit sekian, kurang lebih kamu akan rugi berapa dan untung berapa di bulan itu. Oke, itu aja teman-teman ya, karena ini mungkin sudah mau jam berapa nih, mungkin jam 9, jam 10 ya, jadi udah lumayan panas ya. Nah, jadi itu saja teman-teman ya, topik pagi ini. Semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar ya, dan selalu sehat ya, dan jangan frustasi terus ya. Semoga teman-teman menemukan jalannya ya, dan semoga teman-teman itu juga bisa berhasil, dan ya stop jadi badut. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa untuk belajar terus, dan teman-teman selalu ingat tagline IGFX ya, jangan salah beli ya, jangan salah jual. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you so much, bye bye.